Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk jemaat Grafe. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Saya sungguh berterima kasih kepada Gembala Grafe maupun kepada jemaat Grafe karena hari ini saya diberi kesempatan untuk menguraikan firman Tuhan bagi kita. Dan tadi kita bernyanyi begitu semangat, dan kiranya lagu-lagu yang kita nyanyikan ini mengantarkan hati kita untuk fokus kepada penguraian firman Tuhan. Dan saya tidak perlu lagi jelaskan saya dari mana, siapa nama saya. Pak Gembala Andrew tadi sudah memberitahukan, dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada salam yang dititip dari GBIA Musafir untuk jemaat Grafe di tempat ini. Sekiranya jemaat Grafe itu menjadi panutan bagi kami yang masih kecil, masih dalam proses pertumbuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. Kita merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat pertama sampai ayat 12. Kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Kita silih berganti sampai ayatnya yang ke-12. LAI memberi judul di sini Pelayanan Paulus di Tesalonika. Saya bacakan ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga betapa saleh kami. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami berkumpul di tempat ini, kami bernyanyi, kami saat ini Tuhan, barusan saja kami membaca firman-Mu, dan kami memohon pimpinan-Mu, supaya firman yang barusan kami baca, kami mengerti Tuhan, bahkan nanti bisa membuat kami semakin bertumbuh, semakin kokoh di dalam iman kami.
Terima kasih Tuhan, waktu selanjutnya dalam perenungan kami pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Tesalonika ini adalah dia diberi nama atau diberi istilah surat Tesalonika karena memang surat Tesalonika ini ditulis dan itu ditujukan kepada satu jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Dan kota Tesalonika ini adalah kota yang sangat kaya, kota yang sangat indah karena dia adalah pusat perdagangan, dia adalah pelabuhan yang cukup maju di Makedonia pada waktu itu. Dan banyak orang Yahudi yang berdatangan di kota ini karena itu adalah kota yang maju, sehingga orang-orang Yahudi datang dari berbagai tempat. Dan untuk mempertahankan identitas mereka sebagai orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang datang ini itu mendirikan sinagog-sinagog di situ untuk menjaga identitas mereka sebagai orang Yahudi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan di sinagog inilah Paulus memulai pelayanannya. Dia menginjil di situ, dia memberitakan Injil di masa perjalanan misi yang kedua. Di masa perjalanan misi yang pertama, dia membangun juga jemaat, dan di perjalanan misi yang kedua dia sambil membangun jemaat, dia mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah dia bangun di dalam perjalanan misi yang pertama. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus tiba di Tesalonika, sebelum dia tiba di Tesalonika, sebenarnya Paulus itu mau pelayanan ke Asia. Tetapi pada akhirnya itu Roh Kudus mencegah dia. Pada akhirnya dia pergi dia dituntun Roh Kudus untuk pergi ke Makedonia, dan sebelum dia ke Tesalonika itu dia pertama-tama ke Filipi. Dia ke Filipi dan di sanalah dia memberitakan Injil, dan ada seorang yang bernama Lydia itu diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi di kota Filipi ini Paulus menghadapi rintangan, Paulus difitnah, Paulus dipenjara. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia di penjara, keluar dari penjara, dia pergi ke Tesalonika dan memberitakan Injil di sana selama 3 minggu berturut-turut di dalam sinagog-sinagog Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disitulah Paulus meyakinkan orang Yahudi bahwa Mesias yang ditolak oleh nenek moyang mereka itulah Mesias yang sebenarnya mereka nanti-nantikan selama ini. Dan di antara mereka banyak yang diselamatkan, banyak yang menerima Injil itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan lewat pelayanan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa setelah dia melayani di Tesalonika ini, ada lagi keributan. Ada lagi keributan yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak menerima Injil. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini itu saya mau memberikan tema untuk kita renungkan itu, perjuangan yang berat di Tesalonika. Ketika Paulus memberitakan Injil di Tesalonika, banyak yang menerima, tetapi banyak juga yang menolak. Dan orang-orang yang menolak ini, mereka memfitnah Paulus, mereka menyerbu rumah Yason saat itu sebagai tempat penginapan bagi orang-orang yang memberitakan Injil. Bahkan kita katakan bahwa rumah Yason itu bisa jadi itu adalah rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat kebaktian pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sini, di dalam pasal 2 yang barusan kita baca ini, Paulus menceritakan, Paulus memaparkan bagaimana perjuangan yang berat itu yang dia rasakan di kota Tesalonika pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 1 itu, Rasul Paulus itu memuji jemaat Tesalonika ini. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika itu maju. Setelah mereka mendengar Injil yang benar, setelah mereka menerima Kristus, mereka menjadi mercusuar di Makedonia. Iman mereka tersiar di berbagai tempat. Dan setelah Paulus memuji bagaimana jemaat ini bertumbuh dalam Tuhan, disinilah Paulus memberikan rincian bagaimana juga perjuangan
di Tesalonika itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk melihat bagaimana perjuangan di dalam jemaat Tesalonika ini, kita melihatnya di sini dan saya membaginya beberapa poin itu yang diawali dengan huruf T. Jadi saya membaginya, perikop yang barusan kita baca itu perjuangan yang berat di Tesalonika, saya membagi dengan beberapa poin yang diawali dengan huruf T. T yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat bagaimana perjuangan Paulus ketika memberitakan Injil di Tesalonika. T yang pertama itu adalah tantangan pelayanan. Di situ kita lihat di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Jadi Paulus menjelaskan pertama-tama tantangan pelayanan yang dihadapi Paulus di Tesalonika. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan yang dialami oleh Paulus, rintangan yang dihadapi oleh Paulus dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu, ternyata itu kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat pertama itu dikatakan di situ, kamu sendiri pun memang tahu. Jadi hal itu diketahui oleh jemaat Tesalonika. Dan frase kamu sendiri pun memang tahu di sini, ini dalam kitab Tesalonika itu muncul 8 kali. Itu frase yang sama muncul, dan ini menekankan, memberitahukan kepada kita bahwa semua tantangan yang dialami oleh Paulus, teman-temannya ketika memberitakan Injil, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh jemaat Tesalonika ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan mereka tidak hanya tahu tantangan itu, mereka juga tahu bahwa di samping tantangan itu ada juga hasil dari pelayanan mereka. Ada hasil dari pelayanan para rasul saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga mereka berkata bahwa, Paulus berkata bahwa pelayanan dia itu tidak sia-sia. Sekalipun ada yang menolak, sekalipun ada yang menentang dia, tetapi ternyata pelayanan itu tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Karena ternyata tadi seperti yang saya katakan, ada orang yang menerima Injil di Tesalonika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa tidak sia-sia? Karena pemberitaan Paulus itu tidak didasarkan pada kata-kata yang kosong. Itu tidak didasarkan pada kehebatannya sendiri. Tetapi pemberitaan Paulus di kota Tesalonika saat itu didasarkan pada pekerjaan Roh Kudus. Itu dikatakan di ayatnya yang kedua di situ, tapi sungguh kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena ini didasarkan pada pekerjaan Roh Kudus, itulah sebabnya menghasilkan orang-orang yang kokoh. Orang-orang yang bisa melewati penganiayaan pada waktu itu. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Injil yang dibangun di atas Roh Kudus ini, pekerjaan Roh Kudus ini, inilah yang mengubah mereka. Inilah yang mengubah jemaat Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika ini adalah yang tadinya adalah jemaat yang kacau. Inilah orang-orang yang kacau karena di kota Tesalonika itu ada Dewi Aphrodite di situ. Itu adalah dewi yang memberikan pemuasan nafsu di kuil-kuil berhala mereka, dan jemaat Tesalonika sebelum kenal Tuhan, mereka ikut di dalam situ. Tetapi setelah mereka mendengar Injil yang benar, mereka diselamatkan, ada perubahan yang terjadi di dalam hidup mereka. Yang tadinya menyembah berhala, sekarang mereka menyembah Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah Anda menerima Injil, setelah Anda diselamatkan, sudahkah Injil itu mengubah kita? Sudahkah Injil itu mengubah pikiran kita? Sudahkah Injil itu mengubah yang tadinya kita letoi, lemas dalam pemberitaan Injil, tapi Injil yang kita terima itu mengubah, membuat kita maju? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu pelajaran pertama yang bisa kita lihat di situ. Pelajaran kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Injil yang disampaikan itu didasarkan pada Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Selain Injil itu bisa mengubah orang, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa
berbagai usaha dalam penginjilan. Kalau ada yang menerima, itu suatu sukacita bagi kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau misalnya ada yang menolak, maka hal ini tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak lagi memberitakan Injil. Dan saya yakin Jemaat Grafe dalam pemberitaan Injil ini sudah the best, sudah sangat luar biasa dalam pemberitaan Injil. Dan tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu terus dikobarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jemaat Tesalonika itu tahu bahwa di samping keberhasilan Paulus ini, di samping keberhasilan pelayanannya, ada tantangan supaya Injil itu tidak diberitakan. Supaya Injil tidak diberitakan di Filipi, supaya Injil tidak diberitakan di Tesalonika dan di Berea dan lain sebagainya. Mereka tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus itu adalah orang yang sangat giat dalam pemberitaan Injil. Ketika dia sampai di Filipi tadi, dia memberitakan Injil kepada Lydia dan Lydia diselamatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun ada tantangan di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, ternyata karena pelayanan Paulus ini berhasil, banyak yang mendengarkan Injil yang benar. Ternyata ada pihak-pihak yang dirugikan di kota Tesalonika pada waktu itu. Terutama biasanya ketika Injil banyak diterima di sebuah tempat, yang paling dirugikan itu adalah dukun-dukun. Karena ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah mendengar Injil yang benar dan kita menerimanya, ya saya yakin orang percaya yang sudah lahir baru seharusnya tidak lagi datang kepada dukun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus, oleh orang-orang yang dirugikan ini, mereka menangkap Paulus. Mereka membawa Paulus ke hadapan para pembesar-pembesar kota. Paulus dicaci maki, Paulus difitnah, Paulus dipermalukan di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Paulus tidak berhenti di situ. Jemaat Tesalonika tahu bahwa apa yang dialami oleh Paulus itu mereka tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, dari mana jemaat Tesalonika ini tahu bahwa Paulus pernah dianiaya di Filipi? Karena dikatakan di ayat 2 di situ, tetapi kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Dari mana mereka tahu? Seperti yang saya bilang tadi, karena kota Tesalonika ini adalah kota yang maju. Ini adalah kota yang maju di Makedonia pada waktu itu, sehingga banyak orang dari berbagai tempat berdatangan di kota itu. Dan mungkin dari berita dari mulut ke mulut yang membuat mereka tahu bahwa ternyata Paulus pernah dianiaya di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mungkin alasan kedua, ketika Paulus sampai di Tesalonika, Paulus menceritakan kepada mereka bahwa dia sudah dianiaya di Filipi. Tujuan Paulus menceritakan itu mungkin untuk menguatkan mereka. Karena jemaat Tesalonika itu sedang dianiaya pada waktu itu. Untuk menguatkan mereka bahwa ketika ikut Tuhan, engkau tidak akan nyaman. Engkau akan dibenci. Engkau akan dikejar-kejar. Engkau akan dianiaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan peristiwa tantangan yang dialami Paulus di Tesalonika ini terus terang ini menentang teologi kemakmuran. Ini terus terang menentang teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran berkata bahwa kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan diberkati, engkau tidak akan sakit, engkau tidak akan dianiaya, engkau tidak akan mengalami kesusahan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kita melihat Paulus sendiri merasakannya. Jemaat Tesalonika saat itu merasakan bagaimana mereka dianiaya ketika mereka ikut kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi walaupun Paulus menghadapi perjuangan yang berat itu tidak membuat Paulus menyerah. Tidak membuat kesetiaan Paulus itu melemah dalam penginjilan. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Justru katanya mereka semakin gencar dalam memberitakan Injil. Mereka semakin semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka semakin semangat membawa orang-orang yang menyembah berhala. Mereka semakin semangat membawanya untuk menyembah Allah yang benar.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus ketika diusir dari tempat yang satu, dikejar di tempat yang satu, dia pergi ke tempat yang lain. Oh, ini semangat yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Paulus sedemikian rupa dalam pemberitaan Injil, sekalipun nyawanya jadi taruhan, dia terus mengobarkan pemberitaan Injil. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 di situ dikatakan bahwa pemberitaan Injil pertama-tama itu adalah keharusan bagi Paulus. Dia menyadari betapa orang-orang yang ada di sekelilingnya membutuhkan Injil. Dan itu yang mengharuskan dia untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu alasan pertama. Kenapa Paulus begitu dengan berani melawan tantangan di kota Tesalonika pada waktu itu? Alasan kedua, karena Paulus memberikan standar rohani yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia berkata bahwa celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Ini standar rohani yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita juga memberikan standar rohani bahwa kalau saya tidak ke gereja, celakalah aku. Kalau saya tidak mengejar hal-hal rohani, celakalah aku. Bisakah kita berkata demikian? Ini standar rohani yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tesalonika itu memberikan contoh yang baik bagi kita. Sekalipun di tengah-tengah penganiayaan, mereka bersemangat berjemaat. Wah, jangan sampai semangat kita sebagai pemberita kebenaran hari ini itu hanya gak sakit, batuk sedikit, sudah gak bisa lagi datang kebaktian. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan standar ini bahwa celakalah dia kalau dia tidak memberitakan Injil. Maka Anda berkata bahwa celakalah aku kalau mulai hari ini saya tidak rajin mendukung pelayanan, saya tidak rajin berjemaat, saya tidak berdoa, saya tidak merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu alasan kedua kenapa Paulus begitu gencar dalam pemberitaan Injil. Alasan ketiga, karena ternyata ada yang diharapkan oleh Paulus. Ada yang diharapkan oleh Paulus. Dan di pasal 2 ini sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu baca bahwa ternyata ketika Paulus memberitakan Injil ada hadiah yang dijanjikan kepada dia. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang memompa dia untuk terus mengobarkan kebenaran itu, memberitakan kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu perjuangan yang berat yang dialami Paulus di situ, yaitu tantangan yang dia hadapi saat itu. Di ayat 2 dikatakan di situ bahwa di frase yang paling terakhir itu dikatakan kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Kata perjuangan yang berat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu menunjukkan pertempuran, untuk menunjukkan suatu semangat untuk memenangkan perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu, dalam perlombaan jasmani itu banyak tantangan, banyak lawan yang dihadapi. Dan di dalam pemberitaan Injil tentu banyak juga lawan yang akan kita hadapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak yang kita hadapi. Mungkin saudara-saudara kita yang tadinya kita bersama-sama dengan mereka, kita memberitakan Injil malah kita dijauhi. Dan terutama lawan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah penguasa di udara. Itu lawan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain itu lawan kita dalam pemberitaan Injil, itulah diri kita sendiri. Itu bisa menjadi lawan kita karena manusia lama kita itu kita menikmati yang penting saya sudah pasti masuk surga, bodoh amatlah dengan kehidupan orang-orang di sekeliling saya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi lawan kita dalam pemberitaan Injil itu adalah dunia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demas adalah orang yang melayani dengan Paulus, tapi dalam perjalanan pemberitaan Injil, Paulus menulis di akhir suratnya di dalam 2 Timotius bahwa ternyata Demas sudah mencintai dunia. Kita melihat di kitab yang lain bahwa tadinya Demas adalah orang yang semangat, orang yang bersama-sama dengan Paulus dalam pemberitaan Injil, tapi ternyata dia gagal karena dia mencintai dunia.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jemaat Tesalonika di sini, ketika Paulus memberitakan Injil kepada mereka, mereka dianiaya dan mereka menghadapi perjuangan yang berat di situ. Dan pada intinya mereka bisa melewati tantangan demi tantangan itu dengan bersandar kepada Tuhan. Itu T yang pertama yang kita renungkan hari ini, yaitu perjuangan atau rincian perjuangan Paulus di Tesalonika. T pertama tadi yaitu tantangan pelayanan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, T yang kedua yang kita lihat di sini itu dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam di situ. Apa itu? T yang kedua yang kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu tuduhan terhadap Paulus. Tuduhan yang ditujukan kepada Paulus. Jadi selain orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini, selain orang-orang yang menolak Injil ini menyerang Paulus secara fisik, mereka juga menyerang Paulus secara mental. Mereka menyerang Paulus dengan tuduhan bahwa pemberitaan Paulus itu mengandung sesuatu yang penuh dengan penipuan. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menuduh Paulus, mereka menyerang mental Paulus bahwa Paulus memberitakan Injil karena dia ingin mencari keuntungan dari pemberitaan dia itu di jemaat Tesalonika, di kota Tesalonika. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Paulus menjawab tuduhan ini, Paulus menegaskan terlebih dahulu di ayatnya yang ketiga di situ. Dia berkata, sebab nasihat kami. Jadi sebelum Paulus menjawab tuduhan itu, Paulus ingin menegaskan bahwa nasihat dia itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi itu katanya itu berasal dari Roh Kudus. Kenapa kita katakan bahwa ternyata nasihat yang dia sampaikan kepada orang-orang di Tesalonika itu berasal dari Roh Kudus? Karena ada permainan kata di balik kata nasihat di situ dalam bahasa Yunaninya. Itu dalam bahasa Yunaninya kata nasihat di situ itu dari kata paraklesis. Dan itu ada hubungannya dengan titel Roh Kudus. Titel Roh Kudus itu hubungannya apa? Yaitu titel Roh Kudus itu disebut sebagai Parakletos. Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa ketika dia naik ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya. Dia berjanji bahwa nanti akan ada pribadi lain. Pribadi lain yang sama dengan dirinya, yang akan diutus oleh Bapa untuk mengajar mereka dalam kebenaran. Untuk mengingatkan mereka semua apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini ada hubungannya di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita berkata bahwa apa yang disampaikan Paulus di sini itu berasal dari Roh Kudus. Apa yang dia beritakan di kota Tesalonika itu berasal dari Roh Kudus, bersumber dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah Paulus menegaskan hal itu terlebih dahulu bahwa apa yang disampaikan berasal dari Roh Kudus, barulah dia memulai atau menjawab, mengcounter tuduhan, 3 tuduhan yang dilontarkan kepada Paulus di situ. Tuduhan yang pertama itu dikatakan di situ di ayatnya yang ketiga, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Jadi Paulus ingin berkata bahwa pengajarannya itu tidak lahir dari kesesatan. Jadi Paulus ingin meyakinkan orang-orang yang ada di Tesalonika pada waktu itu bahwa apa yang disampaikan Paulus itu tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Itu tidak menyimpang dari pesan yang Allah sampaikan. Apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan yang Allah beritakan kepada dia. Sehingga Injil atau pesan yang dia sampaikan itu bisa menyelamatkan orang pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa pada hari ini Injil yang diberitakan, Injil itu kan kabar baik. Pada hari ini, kalau Injil diberitakan, jangan mengeraskan hati. Karena itu adalah firman dari Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itu bersumber dari Roh Kudus. Kalau engkau menerimanya, maka saat itulah Anda mati memiliki kepastian masuk surga. Kalau Anda mati hari ini, Anda memiliki kepastian jaminan bahwa jiwamu nanti akan kembali kepada Bapa di sorga.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di tempat ini, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh menerima Injil yang sangat-sangat sederhana ini? Sudahkah Injil ini menyelamatkan kita? Sudahkah Injil ini kita peroleh sebagai kekuatan kita bahwa nanti kita akan bertemu dengan Tuhan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itu tuduhan yang dikonter Paulus yang pertama-tama di sini. Bahwa pengajarannya tidak lahir dari kesesatan. Tuduhan apa lagi yang diberikan kepada Paulus untuk menjatuhkan mentalnya supaya dia tidak lagi memberitakan Injil? Tuduhan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tuduhan yang kedua di situ yaitu bahwa Paulus ingin berkata bahwa pengajarannya tidak lahir atau tidak bermaksud sesuatu yang tidak murni atau tidak mengandung kecemaran di situ. Mungkin para penolak Injil ini, petualang-petualang di kota Tesalonika pada waktu itu, mungkin mereka ingin menuduh Paulus bahwa Paulus ini mengajarkan kelonggaran untuk melakukan hal-hal yang amoralitas. Apa itu? Yang berhubungan dengan gaya hidup di dalam kota Tesalonika pada waktu itu, yaitu menyembah berhala, masuk di dalam kuil-kuil berhala dan lain sebagainya. Jadi mungkin mereka menuduh Paulus akan hal itu. Bahwa Paulus ini mengajarkan sesuatu yang tidak benar, mengizinkan orang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan tuduhan seperti ini sebenarnya ini diberikan kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ini diberikan kepada orang yang tidak percaya, tetapi di sini justru tuduhan itu ditujukan kepada Paulus. Tuduhan itu ditujukan kepada Paulus, dan Paulus menyangkalnya bahwa pemberitaan mereka itu tidak didasarkan pada niat yang jahat, melainkan itu didasarkan pada kemurnian, dan itu mengajarkan tentang moral yang murni dan tepat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Paulus menjawab hal itu dengan lantang di situ, bahwa pengajaran dia itu tidak mengizinkan orang untuk hidup di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya ingat itu beberapa minggu yang lalu saya ada jemaat di jemaat musafir. Saya dan istri saya, kami kunjungan di rumahnya. Kebetulan di rumahnya itu ada keluarganya yang baru datang. Ya, itu saya pakai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada dia. Saya menjelaskan Injil kepada dia, dan pada akhirnya ternyata si keluarga ini ketika dia datang kebaktian hari Minggunya, karena kan hari Sabtu itu saya Injilin dia. Kemudian dia datang hari Minggunya, dia cerita bahwa ternyata setelah kita Injilin dia kemarin, dia tuduh kita saksi Yehova. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ada tuduhan-tuduhan begitu. Tetapi Paulus di situ memberikan pelajaran bagi kita bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak melemahkan semangat dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tuduhan yang kedua yang dilontarkan kepada Paulus. Tuduhan yang ketiga di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberikan kepada Paulus, mungkin mereka berkata bahwa Paulus ini mengajarkan atau melakukan tipu muslihat, sehingga di situ dikatakan bahwa sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi Paulus ingin menegaskan bahwa pemberitaan dia itu tidak lahir dari tipu muslihat. Ini berbeda dengan orang-orang Farisi pada waktu itu. Orang-orang Farisi, mereka melakukan tipu muslihat. Mereka seolah-olah menghormati Tuhan Yesus Kristus, tetapi tujuan mereka ada, yaitu mereka menangkapnya. Mereka ingin menghormati Tuhan Yesus Kristus, tapi sebenarnya mereka tidak senang kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin menangkap dia, mereka membenci Tuhan Yesus. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Paulus tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Paulus tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu, karena Paulus tahu bahwa ketika dia memberitakan Injil, itu tidak ada maksud tipu muslihat di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di situ Paulus ingin mengcounter, ingin berkata bahwa Paulus itu tidak mencari keuntungan materialistik di situ. Oh saudara yang dikasihi Tuhan,
Paulus ingin berkata bahwa dia tidak mencari keuntungan materi dengan kedok pengabdian diri di kota Tesalonika. Paulus ingin mengkonter itu bahwa Paulus tidak melakukan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kita menemukan di dalam Alkitab, saking Paulus terbeban akan pelayanan itu, dia katanya berusaha siang dan malam bekerja juga. Karena dia tidak ingin menjadi beban. Kalau seandainya Paulus ingin mencari keuntungan, harusnya dia tidak perlu kerja lagi. Karena dia memang sepatutnya didukung secara finansial, karena dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang pemberita kebenaran. Tapi ternyata karena Paulus sangat terbeban, dia bekerja siang dan malam untuk mendukung kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Justru di sini Paulus ingin berkata bahwa keuntungan yang Paulus kejar itulah kebalikan dari tuduhan yang dilontarkan kepada dia dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan pada waktu itu. Keuntungan yang dikejar oleh Paulus itulah keuntungan yang tidak dapat layu, dan itu keuntungan yang tidak akan hancur di dunia ini. Itu yang dikejar oleh Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi dia ingin membalikkan fakta bahwa dia tidak melakukan hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Paulus di sini membeberkan bahwa di ayat 4 itu dikatakan di situ bahwa sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagi Paulus, pelayanan ini adalah sesuatu yang dia prioritaskan. Inilah pelayanan yang harus dia lakukan, sekalipun nyawanya menjadi taruhan, sekalipun orang-orang mengancam dia. Dan mungkin Paulus bisa melakukan hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin dia pernah membaca, coba kita buka di dalam Amsal. Jadi kita buka bersama-sama untuk menghilangkan rasa ngantuk, kita baca bersama-sama. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-29. Biasanya kalau berbicara itu ngantuknya hilang. Oke, kita baca di dalam Amsal pasal 29 ayat 25. Kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindunginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Paulus menyadari bahwa dia tidak takut kepada siapapun. Makanya Paulus terus terang memberitakan Injil yang benar. Paulus berkata bahwa dia tidak pernah bermulut manis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu di dalam nats kita tadi. Dia tidak membuat kata-kata sanjungan, kata-kata pujian, kata-kata yang merayu orang untuk menerima Injil yang dia sampaikan. Paulus tidak melakukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus menyangkal hal itu, tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kenapa Paulus tidak menyenangkan manusia ketika Injil diberitakan? Karena ketika Injil diberitakan, itu tidak pernah, seringkali itu tidak menyenangkan hati manusia. Kenapa? Karena ketika Injil kita sampaikan, kita menyatakan engkau berdosa, engkau perlu juru selamat, engkau mati masih masuk neraka. Itu yang membuat hati manusia biasanya tidak mau. Dan Paulus tidak menyenangkan hatinya, hei engkau tidak berdosa, intinya kamu percaya saja. Paulus tidak melakukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Paulus menyangkal itu bahwa tidak ada sesuatu yang dibanggakan, yang dimuliakan di dalam diri manusia. Manusia harus menerima dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa penyebab seseorang biasanya menolak Injil, tidak menerima Injil? Biasanya itu karena dia berkata bahwa saya tidak berdosa. Saya tidak perlu Tuhan lah. Saya adalah orang yang tidak berdosa. Pak Diakin Atta tadi menceritakan bahwa ada katanya video seorang anak muda yang ketika ditanya, engkau percaya Tuhan? Dia katanya percaya pada dirinya sendiri. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biasanya orang-orang demikian yang menolak Injil.
Selain itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya orang menolak Injil. Mereka tidak segera mengambil keputusan untuk terima Tuhan. Mungkin karena mereka berkata, wah waktunya masih panjang. Ini biasanya banyak di kalangan anak muda ini. Wah waktunya masih panjang nih, saya masih muda. Jadi tidak perlulah segera ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa tahu kamu yang lebih duluan dari yang udah tua. Siapa yang tahu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu yang kadang-kadang yang membuat orang tidak mau menerima Injil. Tapi kalau hari ini engkau mendengar Injil yang benar, bahwa engkau tinggal cukup percaya dan bertobat dengan segenap hatimu, engkau terima itu, engkau mati pasti akan masuk surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu alasan nomor 2 kenapa biasanya orang menolak Injil. Dan alasan yang ketiga itu mungkin dia berkata, saya ini sudah jadi Kristen dari kecil, jadi tidak perlu lagi saya mendengar Injil yang engkau sampaikan. Apalagi engkau muda, engkau masih anak bocah yang baru lahir kemarin. Engkau memberitakan Injil kepada saya lagi. Saya sudah berpuluh-puluh tahun di dalam kekristenan. Itu biasanya yang menyebabkan orang menolak Injil. Itu yang menyebabkan dia tidak segera ambil keputusan untuk menerima Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu T yang kedua yang kita pelajari pada hari ini. T pertama tadi bahwa perjuangan yang berat yang dialami Paulus di kota Tesalonika dari orang-orang yang tidak percaya kepada dia. T pertama tadi yaitu tuduhan. Tuduhan atau tantangan? Tantangan. Bagus, mantap. Jadi tantangan yang dia hadapi. T yang kedua yaitu tuduhan yang ditujukan kepada Paulus. T yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang dialami Paulus ketika melayani di Tesalonika. T yang ketiga itu adalah ini bukan tantangan, tapi ini daya juang, yaitu tanggung jawab Paulus. Jadi kita melihat T yang ketiga di sini yaitu tanggung jawab Paulus. Setelah dia memberitakan Injil, setelah Paulus melihat bahwa ada orang-orang yang diselamatkan, sekalipun ada tantangan yang dia rasakan waktu itu, sekalipun dia dianiaya, dia dikejar-kejar dan lain sebagainya, tapi ada tanggung jawab yang harus dia lakukan setelah ada orang yang diselamatkan. Ada tanggung jawab yang harus dia lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di sini Paulus itu memberitahukan bahwa daripada dia menuntut haknya sebagai rasul, dia justru lebih baik menunjukkan kasihnya kepada jemaat Tesalonika. Dia lebih memilih membalikkan tuduhan itu dengan berkata bahwa ini lihat, saya bertanggung jawab atas jemaat yang saya pimpin ini, atas orang-orang yang menerima Injil ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah jemaat Tesalonika diselamatkan, Paulus tidak ya udah kalian saya begitu. Paulus mempunyai tanggung jawab di situ. Dan tanggung jawab Paulus di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu diilustrasikan, digambarkan di situ di ayatnya yang ke-7 di situ digambarkan seperti seorang ibu. Jadi Paulus mengilustrasikan tanggung jawabnya itu sebagai seperti seorang ibu kepada anaknya. Yang diawali di situ dengan tindakan ramah atau lemah lembut di situ. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain kalau kita lihat di surat-surat Paulus yang lain, kita melihat Paulus tegas, kita melihat Paulus berani, Paulus memiliki daya juang yang luar biasa. Paulus dengan berani menegur dosa. Bahkan dia mendisiplinkan jemaat di Korintus pada saat itu. Dia berani Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berani menegur yang salah. Tetapi di sini kita melihat bahwa selain dia memiliki karakter yang keras, pejuang dan lain sebagainya, dia juga memperlihatkan dirinya di sini yaitu sama seperti seorang ibu yang lemah lembut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti seorang ibu itu memiliki kasih kepada anaknya. Dan di sini Paulus ingin menggambarkan dirinya seperti seorang ibu.
Seorang ibu biasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu akan mengasihi anaknya dengan luar biasa. Demikian pula yang dilakukan Paulus di sini. Dan jemaat Tesalonika itu adalah anak-anak rohaninya Paulus. Jadi anak-anak rohaninya Paulus yang mereka menjadi anak itu karena Injil yang mereka terima. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya Paulus itu sedemikian rupa mengawal kerohanian jemaat ini. Karena jemaat ini baru berdiri, dia memiliki tanggung jawab bagaimana jemaat ini supaya terus bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti seorang ibu, dia mengawal pertumbuhan anaknya yang baru lahir. Dia memberi makan, dia menyusul dan lain sebagainya. Dan Paulus melakukan hal yang demikian. Dia memberi makan makanan rohani kepada jemaat ini yang baru lahir ini, yang baru ada ini, baru eksis ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Paulus mengawal dengan baik. Kenapa Paulus bisa melakukan hal itu? Karena Paulus menyadari bahwa seorang bayi, biasanya bayi itu tidak langsung besok langsung sudah dewasa, tidak. Dia memerlukan waktu, dia memerlukan proses. Dan jemaat Tesalonika ini sama, ini baru diselamatkan. Dan tidak mungkin besok langsung sudah jadi raksasa rohani. Tidak. Di Paulus mengawalnya sedemikian rupa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kalau kita sudah menjadi anggota jemaat, apalagi kalau sudah menjadi anggota jemaat, sudah lama, harusnya kita tidak lagi seperti mungkin jemaat Tesalonika ini yang mungkin kadar kerohannya itu masih standar. Harusnya ketika kita menjadi jemaat, kita semakin dewasa di dalam iman. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ketika Anda sudah jalan menjadi jemaat, Anda harus mempertanyakan dalam diri, apakah saya ini masih bayi rohani atau justru sudah dewasa dalam rohani? Dan kedewasaan rohani ini itu bisa dinilai biasanya dari bagaimana semangat kita di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pelayanan Paulus di sini itu digambarkan seperti seorang ibu yang merawat, mengasuh anak-anaknya, yang mengasuh jemaat Tesalonika ini dengan baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan setelah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain Paulus mengumpamakan dirinya seperti seorang ibu yang mengasuh, dikatakan juga di situ bahwa Paulus mengumpamakan dirinya itu seperti seorang ibu yang rela mengorbankan nyawanya untuk bayinya. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-8 di situ. Demikianlah kami dan dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah hati seorang yang melayani Tuhan. Bahkan Paulus pernah berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dia mau lepas dari Kristus asalkan itu menyebabkan keselamatan keluarga atau bangsanya. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia rela terkutuk di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi jiwa-jiwa yang ada di dalam atau di sekitar dia. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi selain Paulus digambarkan seperti seorang ibu yang ramah, merawat, lemah lembut, karena Paulus tidak ingin jemaat Tesalonika ini tersesat oleh ajaran sesat, diombang-ambingkan oleh ajaran yang kacau dan lain sebagainya. Paulus mengumpamakan dirinya seperti seorang ibu yang mengawal sedemikian rupa. Tetapi selain itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mengumpamakan dirinya seperti seorang ibu yang siap mati demi jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkah kita mati kalau seandainya ada yang mengancam GBIA tidak boleh lagi berdiri, dan kalau berdiri, kalau ada yang berkumpul, kami akan bunuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata, saya siap berkumpul mau bagaimanapun tantangannya, karena itu demi penerusan Injil kepada generasi berikutnya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Jadi itu Paulus mengumpamakan dirinya di situ. Selain itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang terakhir ini. Soalnya sudah ada yang mulai gelisah di bangku ini.
Oke, ini poin yang terakhir, bahwa selain Paulus mengumpamakan dirinya sebagai seorang ibu, Paulus mengubah metafora itu dan menggambarkan dirinya seperti seorang ayah. Itu ada di ayatnya yang ke-11 di situ. Dia mengubah metafora dari seorang ibu kepada seorang ayah. Itu di ayatnya yang ke-11 di situ. Dan di situ dijelaskan bahwa selain dia lemah lembut dan merawat mereka, dan Paulus mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah dan memberikan instruksi di situ bagaimana ayah bertindak. Seorang ayah kalau bertindak pertama-tama itu dia pasti menasihati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Paulus mengumpamakan dirinya seperti seorang ayah yang menasihati anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini ketika anaknya melakukan kesalahan, Paulus menasihati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan seorang ayah itu tidak hanya menasihati, tapi sekaligus juga menghibur mereka yang sedang berduka karena penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan menghibur mereka karena nanti kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 bahwa ada di antara orang-orang jemaat Tesalonika ini yang sedikit agak ragu, sedikit agak berduka cita karena ada yang duluan pergi kepada Bapa di sorga, mereka meninggal. Dan akhirnya Paulus menghibur mereka, Paulus menguatkan mereka, Paulus menasihati mereka. Seperti yang dilakukan di sini. Dia juga menasihati mereka ketika mereka ada di dalam penganiayaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain Paulus mengumpamakan dirinya seperti seorang ayah yang menasihati, Paulus juga mengumpamakan dirinya seperti seorang ayah yang menguatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat ini berdiri, memang ada banyak serangan. Di abad-abad awal, ketika kekristenan berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak pihak yang membenci Injil. Banyak pihak, dan Paulus menguatkan mereka untuk menghadapi situasi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus mengirim pesan kepada mereka bahwa mereka harus bersemangat. Mereka harus kuat menghadapi pencobaan yang saat ini mereka derita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu instruksi kedua. Bagaimana Paulus menjadikan dirinya seperti seorang ayah. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa selain Paulus menggambarkan diri seperti seorang ayah yang menguatkan, dia juga memberi anjuran untuk jemaat Tesalonika itu memberi kesaksian. Paulus ingin jemaat Tesalonika ini memiliki gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, yang membenci Tuhan. Dan Paulus ingin bahwa jemaat Tesalonika ini itu menjadi mercusuar, menjadi tontonan bagi banyak orang bahwa hidup mereka lebih baik daripada orang-orang di sekeliling mereka. Makanya Paulus memberi instruksi kepada mereka untuk supaya hidup mereka memberi kesaksian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Paulus itu sudah di sorga sekarang. Dia sudah bahagia, yang menikmati persekutuan dengan Allah Juru Selamat kita. Dan yang menguatkan kita bukan lagi Paulus hari ini, tapi firman Tuhan yang ada di tangan kita. Oleh karena firman Tuhan ini yang bisa menguatkan kita, maka firman Tuhan ini harusnya menjadi dambaan hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber kekuatan jemaat Tesalonika pada waktu itu adalah nasihat dari Paulus. Dan sumber kekuatan kita ketika mungkin Anda saat ini dalam keadaan terpuruk lain sebagainya, sumber kekuatan itu kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, cintailah firman Tuhan ini. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami melihat bagaimana perjuangan yang berat ketika jemaat Tesalonika berdiri. Dan sekiranya Tuhan, pelajaran yang bisa
yang barusan kami pelajari itu bisa membuat kami semakin berkobar-kobar dalam mengumandangkan kebenaran di dunia ini. Membuat kami semakin maju, menjangkau, merampas mereka yang sedang menuju di dalam kebinasaan. Tuhan tolong, dan biarlah setelah kami diselamatkan juga, hidup kami semakin mencerminkan hidup-Mu, dan sekiranya hidup kami menjadi kitab surat yang dibaca oleh semua orang, dan sekiranya hidup kami semakin mencintai firman-Mu yang adalah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.